Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi pelajaran tentang kewarganegaraan ya, kelas 10. Oke, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan materinya tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, mengangkat sumpah, menyatakan janji setia kepada negara asing dan bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir, dan 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberikan pemberitahuan secara tertulis. Oke, kita lanjutkan kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya sudah dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan yang dengan nyaman dan aman, tertib. Hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan kemerdekaan beragama dan kepercayaan ya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Jadi itu gambarnya tempat peribadatan ya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama untuk mengubah agama yang dan seorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Setiap orang bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, dan memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Nah, di samping itu pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke. Ini ya ada untuk mewujudkan ketentuan tersebut, ketentuan-ketentuan tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir kayak gitu, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum. Berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlakukan hal-hal sebagai berikut: adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara, tidak memeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama. Oke, sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya kalian catat aja, kalian rangkum. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.